Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tord Alfatiniadi dengan NIM 231344031 dari kelas 2 TNK. Saya di sini akan menjelaskan terkait modul 1, yaitu pengenalan sinyal digital, yaitu sinyal diskrit untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah pengolahan sinyal digital. Oke, yang pertama di sini terdapat faktor-faktor yang memengaruhi sinyal. Yang pertama ada frekuensi, di mana frekuensi ini didefinisikan sebagai F sama dengan 1/T, di mana T adalah periode. Frekuensi mengukur beberapa banyak siklus yang terjadi per detik, diukur dalam Hertz. Yang kedua ada amplitudo, dihitung sebagai A sama dengan Vmax per Vmin dibagi 2. Ini mewakili kekuatan atau tinggi sinyal dari titik pusat ke puncaknya. Dan yang terakhir ada pergeseran fase. Sebagai mana digambar theta sama dengan delta T per T kali 360 derajat. Pergeseran fase ini menunjukkan perpindahan horizontal sinyal relatif terhadap titik referensi. Ketiga parameter ini mencirikan perilaku sinyal. Yang ketiga adalah, inilah ada contoh gambar dari gelombang sinus yang sederhana, yang dimana ini nanti adalah soal yang akan kita kerjakan pada Google Colab. Selanjutnya, ini juga adalah soal nomor 2, di mana ini adalah sinyal sederhana juga dengan 2 periode kalau kali ini. Dan yang ketiga ini adalah ada 2 sinyal, yaitu ada cosinus, yang sinyal cosinus itu yang biru dan sinyal sinus itu yang merah. Nah, di sini terjadi fase di mana gelombang sinus itu bergeser 90 derajat dibandingkan dengan gelombang cosinus. Nah, ini ada fungsi-fungsi dasar dari persamaannya, dan ini ada untuk Y, ini untuk sin, dan Z ini untuk cos. Di sini juga ada beberapa keterangannya, amplitudo, offset DC, frekuensi, T, dan pergeseran fase. Di sini ada oke, kita masuk ke pembuatan sinyal digital. Nah, kita di sini akan bekerja pada Google Colab, di mana kita menggunakan bahasa pemrograman Python ya, dan di dalam Google Colab itu kita menggunakan juga Jupyter Notebook. Oke, langsung saja kita menuju ke pembuatan sinyalnya pada Google Colab. Terima kasih. Dan di sini pertama di sini ada modul 1 pengenalan sinyal diskrit. Pertama itu ada library dan inisialisasi. Di sini ada import warnings, warning filters warnings, fungsi untuk mengabaikan warning agar tampilan output itu lebih clean gitu, lebih bersih. Dan matplotlib ini adalah magic command di Jupyter Notebook untuk menampilkan grafik langsung di dalam notebook tanpa perlu membuka eksternal gitu. Lalu ini sama aja. Lalu NumPy SMP ini digunakan untuk operasi matematikanya, khususnya dalam manipulasi array dan fungsi trigonometri seperti sin untuk pembuatan sinyal. Lalu ini seperti biasa kayak gini, kayak gitu. Import. Lalu kita masuk ke soal pertama itu di sini membuat sinyal sebagaimana grafik berikut. Ini sinyal sederhana ya, 1 periode. Nah, di sini saya menggunakan amplitudonya sama dengan 1. Kenapa? 1, karena sesuai rumus yang tadi saya sampaikan, Vmax per Vmin dibagi 2. Yaitu di sini kan Vmax-nya 1, Vmin-nya min 1. Berarti 1 dikurang minus 1 itu sama dengan 2. Dibagi 2 berarti sama dengan 1. Maka saya menggunakan amplitudonya itu 1. Offset DC B atau B ini 0 karena kita tidak membutuhkan di sini. Karena frekuensinya 2 dan frekuensi samplingnya 1000 ya. Kenapa harus besar? Karena agar si sinyal ini berbentuknya itu bagus. Lalu ada T sama dengan NP space ini digunakan untuk array nilai waktu dari 0 hingga 32 dengan jumlah titik itu fs ya, 1000 titik. Lalu sini ada fungsi Y, B plus A kali NP titik sin dalam kurung 2 kali NP titik P kali F kali T kali NP
Jadi sini ada fungsi y digunakan untuk sebagai konstansa dari gelombang sinus. Dan ini di sini dek 2 rad ini digunakan untuk mengkonversi fase dari derajat gradian. Terus ini PLT ini untuk menampilkan gelombang ya. Di sini ada PLT plot T Y untuk menampilkan T sama Y, PLT title. Jadi ini untuk menampilkan titel judulnya nanti di sini saya masukkan judul simple 1 period sin wave karena sama dengan soal. Lalu PLT X limit ini untuk menampilkan garis ke sampingnya ya, garis sumbu X-nya itu 0 sampai 35 karena di sini 0 sampai 35. Dan PLT Y limit itu dari min 1 sampai 1. PLT show untuk menampilkan. Maka gelombang yang saya dapatkan adalah seperti ini. Saya kira udah cukup mirip dengan soal walaupun masih belum sempurna. Di sini kita lanjut ke soal kedua. Di sini kita akan membuat sinyal sebagaimana grafik berikut ya. Di grafik ada dua periode, satu sinyal dua periode ya. Maka di sini ada program saya amplitude saya masukkan 2 karena apa? Karena tinggi ke puncak itu dari sebuah X itu ke atas 2 dan ke bawah juga minus 2. Jadi amplitude saya masukkan 2. Lalu bias atau DC offset saya masukkan 0 karena tidak terjadi pergeseran ke atas atau ke bawah. Lalu frekuensi saya masukkan 2 karena ini akan menentukan jumlah siklus yang terjadi dalam 1 detik. Kemudian frekuensi sampling saya masukkan 1000 karena untuk menghasilkan sinyal yang bagus dan terhindar dari noise. Karena frekuensi sampling itu harus jauh lebih besar daripada frekuensinya. Lalu theta itu saya masukkan 1,1 derajat. Lalu di sini ada fungsi T, NP, line space 0,52, itu artinya 0 sampai 52 vektor waktu. Lalu sini ada frekuensi sampling. Lalu fungsi Y untuk ini tuh untuk fungsi untuk membuat sinyal sinusoidal ini. Lalu sini plt.plot TY, lalu sini plt title, ini untuk masukkan judul, plt x limit, jadi limit x itu 0 sampai 60. Lalu plt y limit dari minus 2 sampai 2. Lalu plt show untuk menampilkan. Maka sinyal yang saya dapatkan adalah seperti ini. Saya jalankan programnya. Sinyal yang saya dapatkan, saya rasa sudah cukup mirip dengan soal yang diberikan. Oke, lanjut ke nomor 3. Oke, pada nomor kita 3 ini saya disuruh membuat sinyal sebagaimana grafik berikut. Ini tuh sinyal ada 2 sinyal. Dengan parameter yang saya berikan pada program saya, amplitude saya masukkan 2 karena apa? Kayak seperti biasa, dari sumbu X-nya itu tinggi ke atasnya 2 dan tinggi ke bawahnya minus 2. Lalu bias atau DC offsetnya saya berikan 0 karena tidak ada pergeseran ke atas atau ke bawah. Lalu frekuensinya saya masukkan 2,25. Lalu frekuensi samplingnya saya cukupkan di 100 saja karena ya sudah jauh lebih besar daripada frekuensi aslinya. Datanya saya masukkan 1 derajat. Lalu fungsi T seperti biasa np.linspace dalam kurung 0,510 sampai 51 frekuensi sampling. Dan di sini ada fungsi W. Fungsi W itu untuk menghitung frekuensi sudut dalam radian untuk setiap titik waktu. Frekuensi sudut adalah 2 kali np kali titik pi kali f kali t. Terusnya ada fungsi Y untuk menampilkan persamaan sinyal sinusoidalnya dan juga fungsi Z untuk menampilkan persamaan dari sinyal sinusoidal sinyal kosinus, dan yang fungsi Y itu untuk sinyal sinusoidal, sinyal sinus, karena di situ ada 2 sinyal ya. Lalu di sini ada plt.plot tz untuk menampilkan sinyal kosinus Z terhadap waktu T. Di sini terhadap waktu T juga sinyal sinus Y. PLT X limit seperti biasa untuk menampilkan rentang waktu dari 0 sampai 60. PLT Y limit rentang waktu dari sumbu X 0 sampai 60, lalu sumbu Y min 2 sampai 2 itu ditampilkan pada PLT Y limit. Terus PLT title adalah judul. Saya masukkan judul di sini sama dengan judul di soal. Lalu itu PLT show untuk menampilkan, maka sinyal yang saya dapatkan adalah seperti ini. Saya rasa sudah cukup mirip, hanya saja
ada sedikit perbedaan warna mungkin karena perbedaan penggunaan. Kalau saya kan menggunakan Google Colab, mungkin dosen yang membuat beda. Jadi saya rasa sudah cukup mirip. Oke, karena ini akhir dari soalnya cuma ada 3, maka saya akhiri video saya. Saya mohon minta maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.